Sup, Mamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue di channelnya Iqnul Motor. Yaitu channel Iqnul Motor, kita akan bahas beberapa ya di channel ini, beberapa konten yang menarik dari mulai ikan hias, bisnis, dan yang lainnya. Cuman yang jadi utama itu adalah ikan hias sama bisnis. Nah, buat kalian yang belum bergabung atau baru nonton video ini ya, tinggal kalian subscribe dulu, like dan komentar nanti setelah menonton video ini. Nah, video kali ini spesial sekali buat kalian yang lagi bingung mencari ide bisnis, tentunya ya ide bisnis yang berbeda dengan yang lain dan masih fresh mudah-mudahan ya. Dan kalian juga mungkin ada yang udah tahu atau mungkin juga belum tahu. Nah, ini bisa diadopsi oleh kalian. Nanti kalian bisa pakai teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, nah ini ide-ide bisnis yang udah Mamang rangkum dari berbagai negara ya guys ya. Yang pertama ini ada anger room ya. Jadi anger room ini adalah sebuah ruangan yang dimana ruangan tersebut itu diciptakan oleh pemilik bisnisnya itu untuk orang-orang yang sedang marah ya. Mungkin kalian pernah merasakan ya, kalau lagi marah ini ingin ngancurin sesuatu, atau yang lagi rumah tangga, misalnya rumah tangga lagi bookbox system, dia ngelemparin piring atau apa. Nah, anger room ini adalah salah satu solusi buat orang-orang yang lagi marah dan ingin ngerusak barang. Daripada ngerusak barang-barang di rumah seperti kamera, piring, dan yang lainnya, itu lebih baik datang aja ke anger room ya. Nah, ini adalah salah satu ide bisnis unik buat kalian yang mungkin kalian bisa ciptakan di Indonesia. Terus yang kedua adalah makanan duka cita. Nah, sering sekali di Indonesia ini ya, kalau ada yang meninggal, misalnya sanak saudara atau teman, kalian pernah lihat gak karangan bunga yang gede-gede itu? Nah, kebanyakan itu karangan bunga itu setelah 1 minggu itu menjadi sampah aja, dan sampahnya itu gak tahu kemana, apakah didaur ulang atau enggak, ataupun rusak atau lapuk tentunya yang jadi sampah, karena memang itu pernah pernah ditinggalin sama beberapa keluarga ya, beberapa orang yang di keluarga Mamang tentunya. Jadi banyak yang ngirimin tadi Mamang bilang karangan bunga itu telah meninggalnya ini itu tulisannya. Sebenarnya sih itu seperti budaya ya, atau ungkapan atau seperti apa, Mamang juga gak tahu. Cuman tentunya di makanan duka cita ini salah satu yang menarik banget ya. Mungkin kalian bisa bikin sebuah makanan ya, karena kan namanya juga di poin adalah makan duka cita. Kalian bikin aja kue-kue yang nanti kalian bisa dikasihin ke orang yang lagi berduka. Tentu ini sangat bermanfaat sekali. Yang pertama, manfaatnya adalah mereka bisa merasa senang ketika dikasih sesuatu kue ya, sesuatu apalah itu, pokoknya suatu makanan, dan ada tulisannya misalnya kami mengucapkan belasungkawa dan bla 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 bla. Nah, mungkin itu bisa kalian di print aja ya. Nah, itu adalah makanan duka cita. Terus yang ketiga, ini adalah sepertinya kontroversi banget ya kalau Indonesia ini, jual cincin pertunangan atau pernikahan bekas. Nah, jadi ada ceritanya nih ya untuk yang poin 3 ini. Jadi ceritanya tuh seperti ini ya. Ada yang namanya Joshua Opperman yang sudah bertunangan dengan kekasihnya selama berbulan-bulan. Namun tiba-tiba kekasihnya pergi. Joshua yang patah hati akhirnya menjual cincin pertunangannya dengan harga yang menurun drastis. Tentunya kan ya, namanya juga cincin bekas itu kan pasti ya, namanya lagi patah hati dijual cincin bekas itu bisa menurun drastis. Tapi dari situ justru Joshua Opperman itu terinspirasi untuk membuat marketplace menjual cincin pertunangan. Nah, ternyata dari lama-kelamaan Joshua ini berpikir ternyata dari patah hati ini bisa menjadi duit guys, bisa menjadi menghasilkan cuan. Nah, mungkin kalian juga bisa bisa diadopsi dari ini. Mungkin teman-teman kalian yang ada yang gagal, mudah-mudahan gak gagal sih ya, mudah-mudahan buat kalian yang lagi menonton ini dan mau menikah, Mamang doain semoga diberikan yang terbaik dan lancar jaya sampai seumur-umur. Oke, nah buat kalian, sebelum ke poin 4, Mamang mau ngasih tahu aja buat kalian yang mau bikin kaos custom, kemeja, apapun itu tentang percetakan, kalian bisa hubungi aja aku catatkin. Sebelum melanjutkan, kalian bisa tonton dulu iklan berikut ini.
guys, thank you banget guys ya yang udah nontonin iklannya Mamang. Thank you banget. Pokoknya ditunggu aja ordernya. Buat kalian juga yang ingin menambah penghasilan tentunya dengan mudah, kalian bisa gabung aja menjadi dropshippernya aku cetakin atau reseller ya guys ya. Nah oke, kita lanjutkan aja ke poin 4 ya. Poin 4 ini pom bensin berjalan. Nah, kalian pernah tahu gak pom bensin berjalan ke Indonesia kan? Kalian mungkin pernah lihat ya pom mini ya. Pom mini itu yang ada di kampung-kampung, daerah-daerah yang jauh dari pom bensin yang besar, ataupun kalau gak tau nih ya sekarang itu masih ada atau enggak kalau di kota-kota ya, tapi kalau di kampung Mamang itu masih ada orang yang jualan bensin itu pakai botol. Nah pakai botol-botol jadi yang kecil-kecil gitu nih ya, pakai botol itu kalau gak salah satu botolnya itu 1 liter. Nah untuk pom bensin berjalan ini di luar negeri itu terutama di Amerika Serikat, pom bensin ini sudah sangat membantu warganya karena jadi dia bikin sistem, bikin titik-titik dan ada nomor handphonenya. Jadi ketika ada GPS-nya lah ya. Ketika kalian misalnya di daerah antah berantah, misalnya di contohnya aja di planet Namek ya, kota kampung Namek misalnya, di kampung Namek, kalian lagi di kampung Namek. Terus bensin kalian habis nih. Nah, kalian tinggal buka aja aplikasinya. Aplikasinya pom bensin berjalan misalnya. Ketika diklik itu langsung ada pom bensin terdekat sama nomor handphonenya. Nah misalnya kalaupun pom bensinnya itu jauh ya, kalian kan otomatis harus didorong. Kalaupun syukur-syukur ada yang mau bantu dengan nyetep ya, kalau Indonesia nyetep ya, ataupun didorong sama yang lain ya. Nah cuman nanti di aplikasinya itu ada nomor telepon yang punya pom bensinnya. Nah nanti ada yang ngirim bensinnya. Mungkin saat ini itu bisa dipakai oleh Gojek lah ya. Gak tahu sih ya kalau saat ini itu apakah bisa atau enggak Gojek itu membeli bensin nyuruh dan datang ke tempat kita. Tapi sepertinya sih bisa ya. Nah itu bisa jadi solusi juga. Itu di Amerika Serikat. Dan apalagi saat kondisi pandemi ini ya, ini bisa membantu banget. Nah oke, pokoknya diatur-atur aja lah untuk caranya mah gimana ya. Terus untuk poin 5, buka kursus anti gaptek ya. Ini tergolong bisnis kreatif dan unik, namun belum banyak yang mencobanya. Hal ini dikarenakan sasaran pengguna untuk bisnis ini adalah orang tua yang tidak mudah paham dengan berbagai hal kemajuan di era digital ini. Nah mungkin teman-teman semua ataupun orang tua kalian juga ada yang gaptek dengan memakai handphone Android, handphone iPhone, atau memakai laptop, ngeprint nanya-nanya. Ini ada khusus anti gaptek. Kalau yang dulu itu harus kursus itu datang ke tempatnya. Nah untuk saat ini anti gaptek ini datang ke rumah untuk mengajarinya dengan segalanya. Tentunya kalian harus tahu spesifikasi handphone yang digunakan, fitur yang ada di handphone tersebut. Gitu kan, bukan hanya cuma SMS, WhatsApp dan lain-lain, tapi kalian harus tahu juga tentang spesifikasi dan lain-lain, bisa apa aja sih smartphone tersebut. Kalau misalnya kalian mau ngajarin smartphone ya, pakai handphone cerdas. Nah, dan ini juga sangat biayanya itu sangat lumayan ya, karena kan yang namanya orang tua itu kadang lupa, kita harus bersabar juga ya. Rata-rata di Amerika Serikat ini untuk kursus anti gaptek ini di umur 50 sampai ke atas, jadi tak terbatas, ada yang 150 mungkin kalau masih hidup ya. Nah itu adalah poin kelima. Dan poin keenam adalah bisnis jasa sewa ayam. Wow, bisnis jasa sewa ayam. Kalau di Indonesia ini banyak sekali yang jualan ayam, tapi di luar negeri ini, terutama di Chicago dan Amerika Serikat, ada sebuah bisnis penyewaan ayam. Dengan menyewakan ayam, sang pencetus ide ini adalah Leslie Sweater, ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan telur ayam secara fresh, yang masih hangat, langsung dari langsung keluar, keluar telur ayamnya gitu kan. Nah, jadi dia ingin memberikan sesuatu pengalaman yang menarik ya. Ini juga untuk pandemi ini kan kita harus ke warung, otomatis apalagi kalau PPKM, mungkin di kota-kota besar itu warungnya tutup. Nah ini bisa jadi solusi untuk penyewaan ayam ya. Nah untuk penyewaan ayam juga, jadi si pemiliknya ini itu memberikan tutorial sama bikin kandangnya juga. Pokoknya semuanya itu udah disiapin dari si pemiliknya. Jadi yang nyewanya itu dia cuman tinggal ngasih makan terus ngambil telurnya aja. Nah itu sih, jadi biayanya itu gak dicantumin ya, belum dapat informasinya ya. Kalian tinggal bisa atur aja bagaimana bagusnya. Cuman yang poin 6 ini adalah bisnis penyewaan ayam ya. Ayamnya ini adalah ayam petelur. Oke, langsung ke poin 7. Nah poin 7 ini agak nyentrik ya, sebenarnya udah berjalan ya.
udah berjalan poin 7 ini, apa kalau kalian ke konser besar pasti ada toilet. Oke? Mungkin kalian pernah lah pup atau pipis yang lagi konser itu yang toiletnya itu kayak pakai gerobak dan bisa diangkut. Nah, poin 7 adalah toilet berjalan, guys ya. Nah, toilet berjalan ini di mungkin di Indonesia belum umum banget ya, umum banget tuh dalam artian masih di tempat-tempat seperti ada acara-acara besar seperti konser ataupun ada acara ya pokoknya event-event. Nah, mungkin kalian bisa dibikin lebih dinamis atau mungkin kalian bisa berjalannya ini di hutan-hutan misalnya, hutan cuman nggak tahu juga sih ya bagaimana sih cara bikin toiletnya gitu kan, toiletnya, tapi nanti mama akan cari gambarnya, mungkin gambarnya akan tampil di sebelah sini. Nah ya, itu adalah salah satu ide yang udah mama rangkum. Nanti kedepannya bakal ada lagi bisnis-bisnis yang mungkin misterius gitu kan, bisnis aneh dan tips-trik bisnis, tips-trik jualan yang tentunya kalian wajib untuk ikutin channel ini ya, karena channel ini akan memberikan manfaat begitu banyak kepada kalian. Dan jangan lupa like and share. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.